Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini kami merayakan pesta Hari Raya Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Bantu kami ya Bapa untuk berani menjawab seperti Maria. Berani mengatakan ya pada tawaran Allah. Let it be, terjadilah padaku menurut perkataan. Bantu kami ya Bapa untuk bersikap demikian. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Tidak pernah selesai kita bicara tentang Maria. Ungkapan seorang pujangga Teresia kanak-kanak Yesus. Tidak pernah selesai kita bicara tentang seorang ibu. Anda punya ibu, dan kita semua punya ibu. Pasti kita memiliki suatu pengalaman batin yang sangat dalam dengan ibu kita. Pengalaman sukacita bersama ibu kita. Dan hal yang sama dengan ibu kita di surga dan ibu kita di dunia, Maria. Yang peduli, yang sayang dengan semua orang yang mencintai putranya. Dan dia ingin membawa putranya, semua manusia kepada putranya. Itulah hati seorang ibu. Saya terkagum-kagum dengan pengalaman Maria Guadalupe. Ketika Diego membawa Telma yang berisi di dalamnya bunga mawar khas daerah situ. Yang pada waktu itu hampir tidak mungkin ada bunga di musim itu. Dibuka di hadapan 13 orang. Dan tergambarlah lukisan, bukan tangan manusia, tapi gambar Maria Guadalupe, Maria Mistisa, orang Meksiko. Dan apa yang menarik ketika diselidiki gambar itu, foto itu, lalu mulai kelihatanlah di mata Bunda Maria tersimpan tokoh figur 13 orang yang hadir di saat itu. Penyelidikan fotografis ini membuat saya berpikir itulah hati Maria, itulah pikiran Maria. Berpikir tentang orang di dunia ini, tentang kita manusia. Karena itulah dia menampakkan diri dalam berbagai macam bentuk dan cara untuk mengungkapkan apa yang sebetulnya menjadi hati Allah dan hati putranya Yesus kepada kita semua. Ada berbagai macam penampakan yang luar biasa. Fatima, Lourdes, Medjugorje, Garabandal, Akita, dan seterusnya. Itu adalah suatu bentuk cara bagaimana Bunda Maria menyampaikan kepada kita untuk apa? Berdoa, bertobat. Rosario, Our Lady of Rosario. Aku adalah Bunda Maria Bunda Rosa, berdoa. Ya, itu pertama yang mau saya sampaikan. Betapa Bunda Maria mengatakan ya pada tawaran Allah untuk menjadi Bunda Putra Allah. Nah, yang kedua, saya merasa bahwa Maria itu seorang ksatria luar biasa, seorang yang tegas, seorang yang luar biasa. Punya self determination yang tinggi. Ya, aku menerima kabar dan menerima tawaran ini. Ya. Dia tidak banyak omong bernegosiasi. Ya. Dia tidak banyak mengungkapkan sesuatu yang keberatan-keberatan. Memang ada sesuatu, tapi cukup di situ dan dia mengatakan, ya, aku hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saya merasa bahwa kata-kata ini menjadi kata-kata yang sangat powerful. Dan itu penting bagi kita, saya paling tidak dalam renungan saya di saat ini. Ketegasan untuk mengatakan dia itu. Dan itulah yang berbeda persis dengan apa yang terjadi pada Eva, pada Hawa. Ketika dia digoda oleh iblis itu, dia masih bernegosiasi, dia masih berbicara, dia masih menawar-nawar.
Dan ketika ditawari bahwa dia akan menjadi seperti Allah, nah di situ hancur. Tapi Maria, aku ini hamba Tuhan. Kau akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang buruk. Tahu segala-galanya. Tapi Maria, aku ini hamba Tuhan. Gak perlu aku tahu apa yang tidak seperti Allah, tapi coba lihat. Suatu perbedaan perbandingan yang berbalik 180 derajat. Maria, aku ini hamba Tuhan. Servant of God. Tapi Hawa engkau akan menjadi seperti Allah. Dan dia terpancing itu. Lalu tidak taat kepada kehendak Allah. Dan itulah. Ketika kita berdialog, ketika kita bermain-main, ketika kita tidak tegas dengan apa yang Tuhan kehendaki, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Itu. Ya. Perintah Tuhan dalam suara hati kita, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Apapun juga jangan bernegosiasi, jangan tawar-menawar. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku, menurut berkata. Seorang kesatria, seorang cavalry, seorang yang tegas. Saudara, Maria meskipun wanita, tapi dia memiliki ketegasan yang tak dapat diberikan oleh dunia. Dan ini zaman sekarang ini, orang entah lelaki dan perempuan yang lembek, generasi strawberry, generasi yang mudah lembek, mudah hancur. Nampak di luar indah, tapi di dalam mudah terpenyet. Itulah saudara. Semoga pada hari raya Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Kita berani menjawab ya terhadap suara hati kita yang selalu ingin mengatakan, melakukan yang baik. Ya, dimanapun, kapanpun, saat apapun. Menjadi manusia yang tegas. Seperti Allah. Tuhan memberkati Anda semua. Di hari yang bahagia ini, ya setelah Paskah, setelah minggu kedua Paskah, kerahiman ilahi, kita juga memiliki seorang wanita yang sungguh rahim, memperhatikan kita semua, membawa kita kepada putaran Yesus. Tuhan berkati Anda. Semoga rahmat Tuhan melimpah dalam diri Anda semua, menyembuhkan Anda, menguatkan Anda untuk berani mengatakan ya pada Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.